kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Itu ngobrol. Itu yang ngobrol si Yesus sama Tuhan Yesus sama siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Ngobrol sama siapa? Saulus kan? Betul nggak? Iya, Terus nggak ketemu? betul. Ketemu itu. Biji mata kau masih bilang nggak ketemu. Makanya punya dong kitab Taurat dan surat Rasul Paulus. Paham ya? Lanjutkan. Iya. Ya, ayat 6, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Nah, Bisa- diutus. Kamu akan ketemu siapa? Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Tuh. Maka terbangun-bangunlah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Nah, ada saksinya ya. Beneran. Dia nggak ketemu. Kalau nggak ketemu terus ketemu sama siapa itu? Dia diutus oleh Tuhan Yesus ketemu dengan Ananias. Dibaptis sama Ananias. Kalau kau baca terus, nah dia dibaptis sama Ananias. Di situ. Siapa Ananias? Salah satu dari muridnya Yesus, yaitu para rasul. Dikonfirmasi. Baca 1 Korintus 11 ayat 1. Baca. Ya, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Roma 10 ayat 1. Aku, Rasul Paulus. Kurang apa? Galatia 3. Ketemu, berjabat tangan dengan 3 soko guru. Siapa? Yakobus, Yohanes, Petrus. Kefas itu Petrus. Jelas. Rasul aja mengkonfirmasi. Ada saksi matanya. Yesus itu bertemu dengan Saulus. Udah bertobat, makanya nama baptisnya jadi Paulus. Udah, jadi kalau ada yang bilang, ini gini nih, kau tanya sendiri man kau. Itu orang-orang pasukannya Rasul Paulus ya, Saulus sebelum bertobat ya, Rasul Paulus itu mendengar tapi tidak melihat. Itu, tapi ngobrol. Ya. Ada lagi bang yang mau ditanya bang? Nggak usah kau percaya sama orang, nggak jelas. Iya, Kak. Kita Karena mereka sering bernarasi seperti itu, Kak. Sejak kapan Yesus ketemu Gimana? Paulus? Nggak apa-apa bang, Padahal biarin aja bang. jarak antara zaman Yesus ke Paulus sudah berbeda jauh. Di mana berbeda jauh? Itu Yesus bilang, akulah Yesus yang kau aniaya. Di situ dibilang, Yesus itu yang menganiayanya siapa? Paulus, nggak sejaman. Ada ceritanya. Akulah Yesus yang kau aniaya, itu tadi kisah para rasul tadi kan? Yang kau baca kan? 9 kan? Iya, Kak. Gimana ceritanya menganiaya yang di zaman batu? Sakit. Ada. Ngarang. Udah terjawab semua ayatnya. Kalian catat. 900 orang nggak catat sini ya. Botol kali. Ada lagi bang yang mau ditanya bang? Sebenarnya banyak sih, Kak. Keluarkan pertanyaanmu. Satu pertanyaan, satu paus. Pingsan kau mengotak. Aku nggak punya paus. Nggak punya paus, Kak. Aku punya singa, Kak. Bunga sombong kali bang. Canda, Kak. Canda. Ikan lele ada? Kan teriak.
Dia kali kau. Lanjut, mau nanya apa kau? Iya Kak, saya juga jujur aja Kristen awam nih Kak. Jadi banyak sekali yang saya belum ketahui di Bible kita ini Kak. Bacalah. Ini, Membaca tapi tak mengerti. Lagu lama itu. Membaca tapi tak melihat. Kok kayak lagu sebelah? Bertelinga tapi tak mendengar. Nah, apa bang? Mau ditanya apa lagi bang? iya, apakah Izin share nggak bisa, nggak boleh. iya, Apa Kak, bang? Gimana? apakah semua murid Yesus itu dibaptis Kak? Iyalah, cemana ceritanya nggak dibaptis? Yohanes ya, Yohanes 2. Coba kamu baca Yohanes 2. Di situ Yesus itu membaptis lebih banyak dari murid-muridnya. Saya lupa ayat berapa di dalam Yohanes 2 atau Yohanes 3. Di situ dikatakan Yesus itu membaptis, dan di ayat berikutnya 23 atau berapa dikatakan Yesus tidak membaptis tapi murid-muridnya membaptis. Artinya apa? Yesus membaptis muridnya dulu, baru muridnya bisa membaptis. Kalau Yesus tidak membaptiskan murid-muridnya, gimana ceritanya muridnya membaptis? Coba baca Matius 28 ayat 19. Matius Kak? Ayat 19 Kak ya? Nah, Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Mungkin nggak murid-muridnya itu melakukan sesuatu kalau tidak diajarin dulu sama gurunya? Termasuk baptis. Coba cari dulu Yohanes 2, dari Yohanes 2. Yesus membaptis lebih banyak dari murid-muridnya, itu judulnya. Tadi di ayat berapa? Lupa. Aku nggak pegang Alkitab. Aduh, udah vakum selama 2 bulan nih, nggak hafal aku jadinya. Coba Yohanes 2. Yesus membaptis lebih banyak dari murid-muridnya. Ya, judulnya perkawinan di Kana ini Kak. Berarti 2 itu kan sampai ke bawah tuh ada perikop-perikopnya. Yesus membaptis lebih banyak dari murid-murid. Antara Yohanes 2 atau Yohanes 3. Ayatnya 23-an deh kalau nggak salah. Coba cari. Cari judulnya Yesus membaptis. Ada. Lama kau. Belikan dulu aku Alkitab. Untung ada Meta AI. Yohanes berapa ya? Yohanes 4 ayat 2. Yohanes 4. Sorry. Yang Yohanes 4 ya. Yohanes 3 dulu deh, dari 3 dulu. Yohanes 3 ayat 25. Coba baca. Bang. Iya Kak ya. Yohanes 3 ayat 25 Kak. Ya, dari ayat 25. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Nah, dia yang dimaksud di situ siapa? Kan ini Rabi, ini ada muridnya Rasul Yohanes, bukan Rasul, Nabi Yohanes ngomong gitu kan. Lihatlah yang di seberang sana itu dia membaptis. Ini ngomongin Yesus. Berarti Yesus
membaptis. Siapa yang dibaptis dia? Itu Yohanes 4 tadi. Bisa membaptis lebih banyak dari Yohanes Pembaptis nih. Baca Yohanes 4 dari ayat 1. Yohanes 4 ayat 1, Kak. Nah, dari ayat 1 baca. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Siapa dia di situ? Yesus. Jadi yang kalau ada yang bilang apakah Yesus itu membaptis? Iyalah. Dia membaptis muridnya. Muridnya baru membaptis. Itu. Jadi apakah Yesus membaptis? Iya. Makanya dia memerintahkan itu di Matius 28. Seperti yang telah kuajarkan kepadamu. Karena dia udah mengajarkan dulu. Kan di situ berselisih paham nih. Kalau si Yohanes, Nabi Yohanes, Nabi besar sang pembuka jalan Tuhan, dia itu melakukan namanya mikweh atau mikveh. Itu untuk pentahiran. Tetapi Yesus itu membaptis. Itu Bang. Ada lagi yang mau ditanyakan Bang? Jadi kalau ada yang bilang Yesus nggak baptis itu ayatnya tuh. Iya Kak. Saya rasa iya Kak, saya rasa sudah cukup lah. Mungkin ada teman-teman yang mau naik. Ya, terima kasih banyak Kak. Saya senang sekali bisa berkenalan dengan Kak Agatha ini. Adanya di sini Mbak Bohai. Baca ayat 2-nya, Yesus tidak membaptis. Iya, karena muridnya sudah membaptis. Yesus tidak membaptis lagi karena muridnya sudah membaptiskan mereka. Itu ayat 2-nya. Ini yang namanya ayat paradoks, seolah-olah tidak membaptis namun membaptis, antara Yohanes 3 dengan Yohanes 4. Bingung ya? Karena ada perdebatan di situ. Iya. Paham ya? Iya Kak, iya paham. Ada lagi? Udah? Saya rasa udah cukup lah Kak. Makasih banyak Kak. Tuhan, selamat Natal. Nanti next session kalau gue live boleh tanya lagi yang baru. Ya apa bagus. Iya Kak, ya Kak. Ya, makasih banyak Kak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Shalom. Selamat Natal ya Bang. Selamat Natal. Selamat.